ila baladin liyasna'a lahu siyaban. Tadbir ini artinya ngatur, mengatur. Wahdar, takutlah kamu minat tadbiri, dari mengatur. Ma'allahi, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-sekali sampeyan ikut ngatur urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal misalu al-mudabbiri ma'allahi ka'abdin. Contohnya orang yang suka ngatur itu ka'abdin, kayak budak. Arsalahu, yang disuruh atau yang diatur. Ing abad sapa as-sayyidu, sayyidu. Ila baladin yasna'a lahu siyaban fadakhala abdun tilkal balad. Jadi hamba itu kok ngatur sama Allah, itu contohnya. Itu kayak budak. Ada seorang budak diperintah sama tuannya, perintah sama tuan. Ila baladin liyasna'a lahu siyaban, yaitu diperintah, umpama dari Kerawang diperintah ke Bandung. Nah, di Bandung itu dalam rangka liyasna'a siyaban, untuk membawa pakaian atau untuk menjahit, menyelesaikan pakaian. Fadakhala al-abdu tilkal baldah faqala. Kemudian si budak tadi masuk di Bandung. Terus dia berkata, aina askun, saya ini tinggal di rumah siapa? Jadi ada budak diperintah menjahit pakaian sama tuan. Mestinya dia itu berangkat ke Bandung, ya sudah, jahitkan saja pakaiannya. Tapi orang ini malah enggak jahitin pakaian, yang dipikir malah faqala aina askunu, saya ini tinggal di mana? Saya ini Allah subhanahu wa ta'ala saja. Enggak usah ikut campur hasil yang kita sudah dijatah. Yang bikin ribet itu karena kita suka ikut campur. Oh, nanti hidup saya begini itu kan ngurus dirinya sendiri. Jadi dirinya sibuk dengan sendirinya. Tugas dari sayyidnya, dari tuannya tidak dijalankan. Itu. Nah, pasti sumpah terus. Kita ini disuruh, diperintah Allah untuk menyembah ya nyembah, untuk zikir ya zikir, itu aja. Urusan nanti hasilnya itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, masalahnya kita itu sering ikut campur urusan Allah. Ini begini, nanti begini. Loh, itu kan cita-cita, ya boleh cita-cita itu, tapi yang di sini yang dimaksud adalah cita-cita yang nanti ujungnya itu diserahkan kepada Allah semua. Kalau nggak ada itu namanya tadbir, ngatur urusannya Allah subhanahu wa ta'ala, atau ikut mengatur. Yang punya program itu Allah, kalau kita ikut ngatur, sudah, kita jalan saja. Wasarafa himatuhu lima hunalika wa atallama amruhu sayyiduhu bi hatta da'ahu ilaihi. Maka ketika budak tadi pulang itu pasti dipecat ya. Pasti, karena diperintah ke Bandung itu suruh jahitin baju. Mestinya pulang itu bajunya sudah selesai. Lah kok malah budak tadi itu mikir, saya ini nanti tidur di mana, rumah saya mana.
Pokoknya Anda jalan ke Bandung itu disuruh bos Anda untuk jahitin baju, udah itu selesaikan. Kok malah mikir dirinya sendiri? Pasti ya risikonya ketika Anda pulang lagi menuju bos Anda, ternyata jahitan baju itu tidak selesai, risikonya Anda dipecat. Wawujudal hijabat, sudah dipecat pasti ada penghalang, pasti. Jadi yang dulu sama kita sama bos kita itu akrab, gara-gara kita itu disuruh atau dikasih kerjaan ternyata kerjaannya tidak tuntas atau salah semua, itu pasti bos ngasih catatan. Kira-kira begitu enggak? Di pabrik-pabrik itu pasti begitu. Ini SP1, SP2, kan begitu. Itu juga Allah itu juga begitu. Jadi ketika Anda diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah jalan. Kok ikut ngatur? Ketika pulang ya dikasih SP1, SP2. Karena sibuk dengan dirinya sendiri. Mestinya ya sudah dia apa yang disuruh tuannya dia jalan. Istighali nafsi an haqqi syai'ihi, malah dia itu menyibukkan dengan dirinya sendiri, tak bukan perintahnya tuannya atau hak-haknya tuannya. Ya pasti punya catatan. Sampean punya anak buah disuruh beli gorengan, kok malah di sana malah makan sendiri, pulang-pulang tidak bawa goreng, itu pasti ya masalah nanti. Pulangnya pasti masalah. Yang bikin ribet itu kita suka ikut campur urusan Allah Subhanahu. Udah jelas semuanya itu udah diatur. Tugas kita itu pokoknya kerja yang baik, jujur, amanah, itu aja. Yang jadi guru ya jadi guru yang baik, yang amanah. Yang jadi pekerja pabrik ya jadi pekerja pabrik yang jujur, yang amanah, itu aja tugas kita itu. Jangan ikut ngurusin hasil. Nah, kalau kita kerjanya maksimal itu pasti apa bahasa sekarang itu, proses itu tidak akan proses sekarang itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau Anda memang betul prosesnya baik, prosesnya ini ya pasti hasilnya. Jangan suka ikut campur urusan Allah Subhanahu. Itu yang bikin sumpek itu karena kita nggak sampai ngurus kita sendiri aja nggak bisa kok urusan Allah Subhanahu. Ya berhenti mulai di situ. Jangan suka ikut campur urusan Allah Subhanahu. Wa kadzalika anta ayyuhal mu'minun, begitu juga kalian yang mengaku beriman. Ya ayyuhal mu'minun, wahai para orang-orang yang beriman. akhrajaka al-haqqu ila hadhihi dar wa amruh biha bi khidmati wa qama laka bi wujudika. Jadi sudah dikeluarkan hak-hak begitu juga kamu yang mengaku beriman. Kita ini, Anda itu sudah diciptakan, atau akhroja itu dikeluarkan atau diciptakan. Kita ini sudah diciptakan atau dikeluarkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Itu tugasnya ya supaya mengabdi, menghamba, berkhidmat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita lahir ada di dunia ini, tujuannya cuma itu. Tujuannya itu cuma itu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang
Dan tujuannya cuma itu, nggak ada yang lain. Kita sekolah itu sampingan, sekolah, nikah, punya anak, kerja itu sampingan. Tapi tujuan dihidupkan, kita diciptakan oleh Allah, tujuannya Anda menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu. Yang lain-lain itu nanti kayak nikah, punya anak, tambah lagi, itu sampingan semua itu bukan tujuan, itu semua itu bukan tujuan. Kaya ini itu bukan tujuan. Tujuannya adalah beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau tujuannya Anda itu semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Semuanya. Urusan kita itu semua sudah ditekel. Bahasanya sudah diatur semuanya. Kebutuhan kita sudah dijamin semuanya. Nah, ini adalah salah satu nikmat yang diberikan kepada kita, yang kadang kita nggak menyadari. Banyak, umpama dihitung setiap orang, memang syukurnya kurang, latihan. Termasuk nikmat itu kita sekarang bisa ngaji, ini nikmat ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaji. Mungkin malam ini ada yang nggak ditakdir ngaji, ada yang nggak ditakdir Allah nggak ngaji. Kita alhamdulillah sekarang ditakdir bisa ngaji. Oh, ini di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Berarti kita ditakdir Pak. Semua nikmat kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita kadang tidak merasa. Jadi semuanya itu Allah sudah memberikan kepada kita. Jadi jika di dunia ini kita sibuk mengatur urusan kita sendiri dan meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini sudah berbelok dari jalan petunjuk menuju jalan kehancuran. Sudah, kalau kita ini ya, kalau sudah kita ini sudah diatur jalannya. Anda lahir di sini, Anda lahir di Cikampek tahun sekian, nanti akan nikah dapat ini, rumahnya ini, itu sudah diatur semua. Kita itu tinggal menjalan. Ya sudah, kita jalani saja. Jalani, Anda nikmati. Kadang kalau kadang sumpek ya tinggal ngopi gitu aja, nggak usah bingung. Kadang cicilan bank belum kebayar, biasa, itu sudah biasa, udah anggap biasa saja. Maksudnya begini, masih ada nikmat-nikmat yang di atas itu, banyak. Itu salah satu intermezzo saja. Kadang ya punya, namanya orang di dunia ya kadang punya utang barang, biasa itu sudah. Tapi tujuan kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu. Maka kalau kita ini sibuk mengurus diri kita sendiri, terus kita pengen ini, nanti pengen ini, besok tahun ini, itu sebenarnya boleh, karena Nabi ada yang menjelaskan di takbir itu boleh. Besok ini belanja sekian, ini sekian, itu boleh. Memplanning itu boleh, karena planning itu sebagian dari penghasilan. Jadi penghasilan Anda itu sebagiannya itu ya planning tadi, mengatur tadi. Nah, tapi tetap harus ada takwid. Takwid itu ya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Maka ada istilah ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, saya punya kehendak, sampean punya kehendak, tapi Allah yang maha berkehendak. Enggak apa-apa, boleh kita planning, boleh kita punya rencana nanti begini. Tapi saya wanti-wanti pasti kecewa, enggak ada orang yang enggak kecewa.
kecuali Anda urusannya ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu Anda jangan kecewa. Kalau Anda masih ngandalin orang, tak jamin pasti kecewa, siapapun itu. Jadi kalau masih semuanya, karena kita ini ngapa-ngapain itu ada maksud, punya maksud. Sama anak aja punya maksud kok. Sama orang yang paling kita sayangi aja masih punya maksud, punya tuntutan. Oh iya, apalagi sama orang lain. Sampai sama anak punya tuntutan. Anda nyekolahkan anak, nuntut pinter apa enggak? Pinter. Coba padahal anak-anak samain sendiri, Anda tuntut pinter. Wah, apalagi sama orang lain nggak punya tuntutan, nggak mungkin. Nah, ketika anak sampai tidak pinter, kecewa apa enggak? Kecewa. Jamin. Maka sudah, pokoknya kita ini dititipin anak oleh Allah, dipercaya punya anak, sudah, yang penting fasilitasi sekolahnya. Udah itu, urusan pinter apa enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita punya ini untuk memfasilitasi itu semua, ngajinya, sekolahnya, pendidikannya itu. Ya, nanti kalau sampai berharap banyak, kecewa. Wah, anak saya nanti S1, S2, S3, lulus S3 pengangguran. Wah, pasti kecewa. Pasti langsung habis sekolah banyak-banyak pengangguran. Waduh, dia kadang nggak sadar dia sendiri S saja nggak punya kok. Kan begitu, nuntut anaknya S3, dia sendiri S saja nggak punya. Ini orang sekarang begitu banyak, dirinya sendiri tidak hafal Quran tapi nuntut anaknya suruh ngapalin Quran. Kalau sampai nuntut anak pengen hafal Quran, sampai hafal dulu, jadi kelasnya sama anak gitu. Sesukanya nuntut terus orang tua, anaknya pengen ini. Kalau anaknya pengen hafal Quran, sampean ngapalin Quran. Kalau anaknya pengen pinter, sampean pinter. Nah itu pas itu. Nah itu nanti kalau kecewa itu agak nggak masalah lah. Nah kita ini Iqra saja ndak hafal, anaknya dipaksa suruh 30 juz, ya nggak nyambung. Kecuali sampean hafal 30 juz, lah nuntut anak sampean hafal 30 juz ndak apa-apa. Orang tua itu egois, punya tuntutan sama anak. Kalau pengen anak yang bagus ya sampean sendiri harus bagus. Wa in istaghalta fiha bi tadbiri nafsaka anil haqqi sayyidika faqad adalta anis sabil. Maka jika kita berbelok dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah melenceng menuju jalan kehancuran. Wa misalul mudabbir ma'allahi walladzi la yudabbiru ma'allahi ka'abdi. Nah, ini ada contoh. Contohnya lagi ikut mengatur bersama Allah itu contohnya lagi. Ka'abda ini kayak ada dua orang. Amma ahaduhuma fa mustaqillun bi awamirihi sayyid. Yang orang pertama ini, budak pertama itu, orang ini menyibukkan semua urusan atau perintah bosnya atau tuan. La yaltafitu ila malbasin, sampai dirinya sendiri saja tidak terurusi karena saking sibuknya ngurusin tuan. Sampai dia sudah lupa makan, lupa pakaiannya pun sampai lupa karena sering dirinya disibukkan dengan pakaian tuan, nyetrika, nyuci itu punya tuan, sampai bajunya sendiri lupa disetrika. Bal innama himmatu khidmatu sayyid. Orang yang seperti ini cita-citanya ya hanya untuk khidmah kepada tuan.
semua urusannya disibukkan untuk tuannya. Pokoknya urusan tuannya yang lebih didahului. Jadi urusan tuannya didahului. Tidak ada peluang untuk dirinya sendiri, itu enggak ada. Ini yang pertama. Amal Abdul Akhor, adapun orang yang lain atau budak yang kedua. Wa kaifama talabuhu sayyiduhu wajaduhu yasqilu siyaba. Nah, ini yang kedua ini berbeda, berbalik. Jadi ketika dia itu disuruh menyiapkan pakaian-pakaian bosnya, malah dia itu sibuk noto, merapikan atau merumat, bahasa Indonesia ini merawat itu tunggangannya itu, kendaraannya. Padahal bosnya nyuruh dia nyuci, nyuruh dia ini, tapi dia malah menyibukkan merapikan pakaian-pakaiannya sendiri, memandikan, memperbaiki tunggangannya. Kalau dulu kan nggak ada mobil, kalau dulu kan kuda. Jadi maka otak sini ziani, dan dia memperbagus tingkah fisiknya, pencitraan. Buayanya kalau di depan bosnya pokoknya sok yes kalau di depan bosnya. Nah, pakaiannya bagus, siap, tapi ternyata di belakang itu dia lebih mendahulukan atau mementingkan kepentingannya sendiri. Saya ini lama-kelamaan bos tahu apa enggak kelakuannya? Pasti tahu. Walaupun dia gayanya bencit. Wal abdul aula bi iqbali sayyidu, maka budak yang pertama tadi, hamba yang pertama tadi itu lebih utama dibanding hamba yang kedua. Jadi sekarang banyak sekarang, jadi gayanya dilihat orang, wah pokoknya penampilannya setil, bajunya ininya, tapi ternyata untuk kepentingannya sendiri. Maka ini yang tahu, maka ngaji ini tuh ngaji hati, yang tahu sampean semua. Nggak tahu hatinya sampean bagaimana, yang tahu sampean. Simpan rapat-rapat, kalau salah benahi ulang, kalau benar perbaiki lagi. Jadi yang pertama dia khidmah sampai dia lupa kepentingannya. Yang kedua dia khidmah ternyata hanya nyari muka, hanya caper. Pasti sayyidnya itu pasti tahu, bosnya pasti tahu. Sama dengan kita ini menyembah kepada Allah itu tujuannya apa? Yang tahu ya sampean sendiri. Yang lain tidak ada yang jomblo sholat tujuannya pengen kawin. Ada yang macam-macam, itu yang tahu kita sendiri. Orang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Sekian begini itu sudah diatur semua. Kita itu tinggal menjalani, Anda menjalani jujur, baik, komitmen, akhlaknya baik, itu pasti hasilnya baik, sudah tidak perlu mikir urusan Allah karena sudah dicatat. Saya sering ngomong, anak kecil umur 3, 4, 5 sampai 10 tahun itu nggak mikir besok makan apa, pasti nggak akan mikir. Jadi saya makan apa ya? Pokoknya yang dia tahu dunianya ya main ngaji, main aja, nggak mikir besok makan apa, nggak ada yang terpikir. Nah, ketika dia mulai dewasa sudah kerja, katanya akalnya hidup, malah bingung besok mikir apa. Jadi
tauhid kita itu kalah sama anak kecil itu. Keyakinan tingkat tinggi anak kecil. Enggak mikir, anak kecil itu enggak ada yang mikir besok makan apa, besok ininya bagaimana, enggak mikir, enggak mikir. Karena dia tahu sudah dijatah sama orang tuanya. Kita itu sudah dijatah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok masih bingung tuh? Asal Anda baik, jalannya baik, ininya baik, pasti enggak mungkin enggak. Anak saya itu enggak pernah besok makan ini, enggak ada. Pokoknya main aja, besok tahu-tahu ya makan. Nah, ketika dia mulai besar, katanya akalnya hidup, malah takut besok makan apa, sekolahnya bayar gimana, ininya gimana. Loh iya apa enggak kira-kira? Hah? Kalah, tauhidnya itu yakinnya kalah sama anak kecil. Keyakinan kita ini masih kalah sama anak kecil. Karena anak kecil tahu setiap pagi berangkat dijatah saku buat sekolah, itu sudah nggak usah minta, pasti dikasih. Sehari 5.000, ya udah 5.000, nggak usah minta. Kalau nggak ngasih malah salah orang tuanya. Sekolah kok nggak dikasih saku, uang saku. Ya, kalau kita nggak diberi rezeki sama Allah, nggak mungkin, berarti Allah salah dong. Nggak mungkin, pasti kita diberi, asal sampainya benar tadi itu jalannya yang kalau jadi ya kerjanya apa ya, amanah, jujur, itu serius, fokus. Kalau enggak begitu ya susah. Jadi intinya jangan suka ikut campur mengatur urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kita pokoknya jalani dalam bidang, nanti jadi yang jadi dokter, yang jadi ini macam-macam sama. Dengan pasien baik, tidak apa itu, ngentel itu apa bahasa sih, ngentel. Rumah sakit itu kan kadang ngawur, buayarnya itu udah tahu sakit, apa itu bahasanya? Itu mental kalau di Jawa namanya. Jadi suntik yang biasanya harga 10.000 jadi 100.000 lah, itu loh baik itu. Mumpung aja mumpung. Nah itu asal Anda jujur, itu baik, pasti jalannya baik. Rezeki Anda pasti berkah. Anda yang kerjanya di pasar ya sama. Jangan suka ini belanjanya tadi 15.000 padahal dia belanjanya 10.000. Mulutnya kadang begitu, nggak sengaja, karena kebiasaan mungkin. Di pasar itu begitu. Nah, pokoknya yang penting itu jujur jalanan. Pasti. Karena kita ini sudah dijatah, sudah diatur urusannya itu dia. Jujur, komitmen, itu Anda tinggal jalani itu saja. Kalau itu jalan, pasti berkah. Tapi kita punya cita-cita itu boleh, tapi harus endingnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh cita-citanya, oh nanti saya punya anak saya pengen sekolahkan di sana, itu boleh ya. Kita bisnis mau punya modal itu boleh, tapi ujungnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda begitu. Jadi sebagian mengatur itu termasuk keuntungan, udah modal. Jadi maka orang bisnis itu yang punya planning sama yang nggak punya planning itu pasti berbeda. Jadi kalau yang punya planning nanti modal sekian, ini sekian, jalan. Tapi kalau yang nggak modal, pokoknya kerja, tahu-tahu habis, nggak tahu dia uangnya kemana itu. Pasti berbeda. Maka mengatur itu salah satu, menurut Kanjeng Nabi itu termasuk sudah sumber penghasilan. Tinggal Anda jalankan enggak mindset Anda, pikiran Anda tadi.
Wal abdu innama astura li sayyidi li nafsi wa kadzalika abdul basir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muktahamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya